Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan sharingnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum dibuka, Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Ade yang telah memfasilitasi saya ya di hari ini yang luar biasa dengan pembelajaran tahsin, pembelajaran. Terima kasih Bu Zahra. Wow, keren, amazing, dahsyat, dan juga teman-teman di sini. Dan juga ada Bu Diah ya dari Korwil Banten. Insyaallah Bu Prapti, apa kabar semuanya ini? Bunda-bunda yang soleha. Alhamdulillah. Dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini hari yang luar biasa. Dimana saya diminta sharing nih. Bingung nih sharing yang mana dulu nih ya. Ini yang belum lama lah. Saya sharing tentang LOP saya di tahun 2024. Apa sih LOP-nya? Yaitu saya pengen merenov rumah. Tapi keajaiban yang Allah berikan itu luar biasa. Di saat pertama itu suami saya kan pekerjaannya serabutan Bunda. Ya. Jadi kerjaannya membantu bangunan lah istilahnya seperti itu. Dan ada 4 bulan kerja di Jakarta, dan alhamdulillah dari situlah beliau libur. Dari libur itu saya bilang ini rumah bocor gitu. Dari rumah bocor terus dilihat, langsung pas dilihat tahu-taunya kabel itu posisinya berantakan Bunda. Kabel itu berantakan, saya bilang udah ini ngeri kabel, nanti gimana? Ya udah belum rapi, Ustaz. Oh iya, belum rapi, benar. Dari situlah bongkar akhirnya semuanya, anternitnya. Tahu-taunya di anternitnya itu kayu-kayu itu termakan. Saking rayap ini suka dengan kayu-kayu, jadi termakan itu kayu-kayunya sampai habis itu. Wow, itu pinggir-pinggirannya, kebayang nggak kalau misalkan posisinya hanya sedikit untuk menempel. Nah inilah akhirnya saya bilang bongkar semua. Kata suami saya, yakin bongkar? Bismillah, saya bilang gitu. Akhirnya setelah itu bongkarlah. Padahal budget belum pegangan, tidak begitu banyak ya. Alhamdulillah, persiapan pun ya ada hanya beberapa. Akhirnya dibongkarlah semua. Pas dibongkar, anternitnya habis semua. Mungkin nanti saya bisa sharing videonya. Ya. Setelah itu di sini kan atasnya itu atapnya berupa asbes. Asbes, tahu-taunya itu ketika kita baru aja pegang itu seperti kita makan kerupuk. Saking renyahnya itu asbes. Kalau andai kan bisa dimakan itu asbes, renyah sekali itu, ya. Dan itu akhirnya bongkar semua. Dan bongkar, kita udah manggil tukang itu nggak ada yang siap. Mereka punya job. Akhirnya pada saat job itu, ya udah, gimana kita beli alat. Akhirnya suami saya belikan alatnya itu. Kalau meminjam istilahnya butuh waktu. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli alat ini. Akhirnya kita beli itu alat bor, alat motong, pokoknya alat-alat yang dibutuhkan pada saat untuk dipakai pembangunan ini, merenovasi. Akhirnya kita beli dan dibeli di situ. Akhirnya suami memakai. Dan kebayang nggak tuh istilahnya yang tadinya tukang ini nggak ada, akhirnya suami sendiri yang mengerjakan. Ada kurang lebih 3 bulan, hampir 3 bulan Bu, mengerjakan rumah ini. Tadinya kita berharap nanti ada tukang udah dipanggil, tatonya dia nggak datang.
karena kesibukannya akhirnya kita memutuskan udah kita kerjakan aja. Kebayang pada saat ngerjainnya itu suami saya yang di atas, saya, anak saya, Bu Yusnidar ikut membantu menggotong gitu tuh. Asbes, Masya bakar Allah. kayu, apa yang dibutuhkan pada saat di atas itu. Itu saya, wow, amazing gitu. Makanya saya selain aktivitas di SMP sebelah situ kan, saya dari pagi sampai sore itu saya aktivitas seperti biasa. Paling enggak di rumah ada anak saya Indri. Pokoknya bagian ngangkatin itu anak saya perempuan. Keren. Masya Allah. Keren banget. Terus setelah itu apa? Pokoknya aktivitas saya ngajar seperti biasa dan orang-orang itu nggak ada yang tahu. Setelah saya bikin status, terus totonya ada dari beberapa majelis taklim datang ke rumah. Melihat kondisi kok bisa seperti ini, kata gitu. Emang lagi kenapa lagi? Enggak, saya bilang ini lagi memperbaiki LOP saya, gitu. Gayanya. LOP memperbaiki rumah. Padahal persiapannya belum ini. Akhirnya caranya Allah mendatangkan dari beberapa majelis taklim datang ke rumah. Yang ini yang keajaiban. Saya singkat aja waktunya ya. Karena pada saat ini Bunda, kebayang nggak? Ini rumah atap saya di atas di sini ini bolong. Ini bolong semua. Bolong semua. Dan pada saat itu yang ibu-ibu khawatirkan adalah waktu itu hujan. Waktu itu hujan dan ibu-ibu bilang, itu gimana? Kan kemarin hujan begitu derasnya. Saya dengan tersenyum. Ya, awalnya memang tidak sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Ya itulah kita nikmatin gitu. Akhirnya waktu itu pas paginya, sore itu, Yusnidar izin, Bu, saya pamit, saya mau ke rumah orang tua. Oh ya udah silakan pergi. Terus akhirnya apa? Tahu-taunya nggak lama itu hujan deras. Nah hujan deras, kebayang nggak bunda-bunda di rumah? Posisi rumah atap saya blong kosong, tidak ada atap, di pokoknya bisa tembus ke langit. Sedangkan posisi ini rata. Kalau bagi bunda, sahabat yang ada di sini semua, kebayang nggak pada saat hujan deras, terus turun ke muka bumi ini. Nah ini ke rumah, otomatis ke rumah, apa yang terjadi? Rezekinya dahsyat, alhamdulillah yang terjadi. Karena air bahnya turun semua. Jadi menerima itu tanpa pakai payung. Maka berarti dahsyat banget. Wow, keren kan? Wow, keren banget. Wow, keren, amazing. Disinilah waktu saat sebelumnya mendung, saya buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran bunda. Sampai saya bilang begini, ya Allah, cuaca begitu apa ya, kondisinya mungkin bagi kita itu udah gelap banget gitu kan. Terus saya pasrahkan semuanya, ya Rob, ini posisi rumah ini, keadaan rumah ini tidak ada penutupnya. Kami posisi ada di sini, bahkan saya tidur di posisi di sini bunda. Saya tidur di sini. Saya suruh ngontrak, anak saya, suami saya nggak mau. Jadi posisinya tidur di bawah di bawah langit yang luar biasa, ya, di bawah ubin di sini. Dan itu beralasan kasur saja. Dan itu bertiga saya dengan anak saya dan suami saya. Dan saya baca Al-Quran, saya baca ya Allah, saya pasrahkan semua urusannya aku pada Engkau ya Rob. Jikalau apapun yang terjadi, ini adalah kehendak Engkau, pasrahkan ya Rob. Tapi caranya Allah indah. Kenapa bunda? Pada saat hujan begitu deras, saya kencengin lagi, hujan mulai turun tuh. Saya bacain, saya terus fokus dengan bacaan Al-Quran saya. Saya baca aja udah, saya baca. Akhirnya pada saat turun hujan, logikanya manusia, air yang turun ke muka bumi ini
Seperti yang tadi ibu-ibu udah sampaikan, seperti air bah yang berderas yang luar biasa. Itu rezeki yang luar biasa. Tapi caranya Allah apa indah. Dan di sini tidak ada air seember pun yang harus saya serokin. Dan saya bisa posisi tiduran di sini. Sampai anak saya bingung. Apa Bu Hajar? Gak lewat rumah ustazah ya hujannya sama Saya nggak tahu. Belokkan. Taunya di itu aja. Logikanya kita. Logikanya. Air turun itu bakalan kita posisi tidur nggak bisa tidur. Tapi caranya Allah, tidak ada air seember pun yang membasahi. Padahal posisinya ubin ini rata. Di sini bolong semua. Tapi kayak kami bisa tidur bertiga. Dan kami tidur beralasan langsung bisa melihat pesawat, bisa melihat burung yang terbang. Begitu indah. Akhirnya kami malam dibangunkan di jam 3. Kami bisa bangun, itu posisi dingin sekali badan. Terus akhirnya apa? Persiapan untuk sholat. Kita rapikan kasurnya, kita dirikan lagi. Itu yang luar biasa. Inilah Al-Quran Bunda. Membuktikan kepada kita semua. Makanya beruntunglah pada sahabat-sahabat semua yang dikumpulkan bersama orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Ini keajaiban yang saya dapatkan dan saya bercerita dengan anak saya. Kok bisa ya mah? Katanya anak saya. Ya itulah kak, keajaiban Allah. Dengan Al-Quran Allah membuktikan. Bahkan Yusnidar aja sampai nangis bu. Yusnidar sampai nangis kepikiran ibu gimana? Soalnya ibu kan hujan, banjir, ibu posisi di mana? Ibu di mana? Alhamdulillah Yusnidar kami aman di sini semua. Posisi kami bisa tiduran, bisa menikmati air hujan yang turun. Masya Allah. Dari situlah ibu datang. Itu gimana bu? Ini lihat posisi rumah kami seperti ini. Posisi kami tidur di sini. Kenapa enggak ini banyak yang udah dipindah tempat ini aja enggak. Insya Allah kami masih bisa. Kamar penuh dengan barang. Dan inilah sesuatu yang terjadi, yakinlah. Jadi bagi saya itu adalah siap. Mungkin bagi bunda-bunda ini tips buat bunda. Kenapa? Apapun kondisi yang kita hadapi ini harus siap. Siapnya itu apa? S-nya itu harusnya S sabar. Sabar setiap apapun yang kita hadapi, yang datangnya ini insya Allah pasti baik dan yang terbaik dari Allah. Dan kita menikmati, kenapa? Karena saya yakinkan di surah yang saya baca itu surah An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Ketika musibah ini datang dimanapun berada, maka walaupun di tempat di mana aja itu akan terjadi. Tapi wa in asabakum musibah hasanatu yaqulu hadza min indillah. Ketika musibah yang datang dalam keadaan enak, bagus, itu dibilang semua ini karena Allah. Tapi ketika wa ma asabakum min sayyi'atin ketika datang musibah ini tidak baik, katanya ujian ini tidak baik, maka dikatakan hadza min indik, semua ini gara-gara ente. Tapi kita yakinkan semua yang datang ini pasti datangnya dari Allah. Makanya S-nya itu sabar. Sabar yang pertama itu adalah ketika kita mendapatkan apapun persoalan hidup kita, yakinlah semua datangnya dari Allah dan itu baik dan yang terbaik. Nah, I-nya itu teruslah ikhtiar. Ikhtiar kita ikhlas untuk menerima semuanya. Ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita ikhlas, ikhtiarkan ikhlas, belajar untuk belajar menerima ikhlas ya Allah. Ya Allah, saya ridho dengan ketentuan yang Kau berikan. Ya Allah, saya pasrahkan semua urusan kepada Engkau. Udah serahin. A-nya itu apa? A-nya terus tetap menjalankan amanah. Dan saya terus menjalankan aktivitas amanah saya
Dan orang-orang banyak yang nggak tahu dengan keadaan yang saya alami. Seperti orang yang tidak ada problem, tidak ada persoalan. Saya jalan, saya tetap aktivitas saya di majelis talim, dan mereka tidak tahu. Itu yang luar biasa. Tetap menjalankan amanah. Makanya amanah di muka bumi kita ini, apa yang harus kita lakukan? Lillah, milik Allah. Lillah, untuk Allah. Dan lillah, kembali kepada Allah. Lillah, milik Allah, semua yang ada di langit